Ti Sunda ka Jomantara, dari Sunda harus bisa mendunia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kali ini saya Syafiq Akbar bersama narasumber yang hebat ini. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu silakan Kang boleh memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Iman Jimbot, aslina Iman Rohman, panggilan Iman Jimbot. Lahir di Ciamis, tinggal ayeuna mah di Buah Batu. Oke, sebelumnya Kang salam kenal, saya Syafiq Akbar, biasa dipanggil Syafiq. Syafiq ya? Syafiq. Biasa kalau orang Sunda jadinya Sapik Kang. Sapik. Sapik biasanya. Asal Bandung juga Kang kebetulan nih. Senang berkenalan dengan Akang Iman Jimbot ya Kang biasa. Dipanggilnya Akang atau apa nih? Jimbot aja lah. Jimbot. Okay. Jimbot aja. Nah Kang, pasti teman-teman tuh pada penasaran kan awal mula terjun di dunia musik dan alasan memilih musik tradisional itu apa sih Kang? Awal mula saya bermain musik tradisional karena dari keluarga. Kebetulan satu keluarga bapak saya sebagai musisi tradisional, terus kakak-kakak saya juga sami anjeun ge sebagai musisi tradisional, dan saya mengikuti jejak orang tua. Itu awal mulanya saya bermain musik tradisional karena kecintaan dari orang tua terhadap musik tradisional, dan saya sendiri mengikuti jejak orang tua. Oke, jadi dari orang tua nih teman-teman. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Alat musik pertama yang Akang pelajari apa nih Kang? Campurnya bahasana teh serius? Gak apa-apa ya. Kang. Alat musik pertama haritama paling resep teh diajar main suling. Suling Sunda ngan nuju TK atau SD-nya haritama sulingnya teh lain suling bambu ku pang gedang teh kan nya, papaya dan gedang. Ditiup pet akhirnya saya senang main suling dan lanjut belajar ke kakak-kakak sampai sekarang saya bermain suling Sunda. Oke, bermain suling Sunda nih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, saya yakin nih Kang teman-teman tuh yang lain pada penasaran bagaimana sih Kang awal mula belajar alat musik tradisional? Apakah otodidak atau ikut kursus atau gimana nih Kang? Saya tadi bilang awalnya sih dari orang tua ya, tapi lalu saya melanjutkan sekolah, ngelajengkan sekolah di SMK Negeri 10 atau disebut SMKI. Yes, Kamu kurma di Cijaura sekolah secara itu nanti mungkin pendidikan gitu ya, itu sekolah ada teorinya segala macam. Terus berkembang belajarnya lain di sekolah wae, tapi tidak proses perjalanan dari kakak-kakak kelas, dari proses ngamen di lampu merah, ngamen di setopan atau manggung-manggung di wedding. Itu proses belajarnya sih tidak hanya di sekolah, tapi berbagai tempat atau lokasi atau tempat atau suasana, atau misalkan belajar di kursus juga di kakak-kakak kelas. Seur bisa. Menarik sekali ya teman-teman. Oh iya nih Kang, saya jadi penasaran kenapa Akang nggak belajar alat musik yang universal dan lebih memilih ke alat musik tradisional nih Kang? Sebenarnya sih saya pingin memainkan alat musik modern seperti itu, tapi karena awal tadi saya terlahir dari keluarga sederhana, bapak yang memainkan musik alat tradisional, dan saya memilih kenapa tadi pertanyaannya diajar karena seni Sunda. Margi naon? Nya ieu alat musik tradisional orang sebagai alat musik tradisional Jawa Barat. Arek usaha deui, bukan berarti lain embung diajar musik nu lain, tapi nya cintailah dulu budaya orang sorangan gitu. Eta sih kecintaan terhadap seni budaya dulu tersendiri. Tapi bukan berarti nggak boleh belajar musik lain. Lebih bagus, lebih bisa, nanti kalau bisa lebih bagus alat-alat musik modern seperti itu gitu. Tapi saya lebih spesifiknya ke tradisional. Oke, musik tradisional nih teman-teman. Oke Kang, ada berapa banyak alat musik sih Kang yang bisa dimainkan oleh Kang? Kalau alat musik tradisional jago enggak ya, tapi karena belajar dulu saya memainkan dari mulai suling Sunda, terus kacapi, terus kendang, sekarang instrumen gamelan. Tahu kan gamelannya? Ya, gamelan.
Nah itu basic dasar di tradisional gitu. Terus nyanyi Sunda bisa gitu selain memainkan alat musik. Nah itu hampir instrumen tradisional. Rebab, tapi bukan spesialisasinya, tapi spesialisasinya lebih ke, saya senangnya lebih ke suling, tapi semua instrumen saya pelajari. Kalau di total ini Kang ada berapa instrumen nih Kang kira-kira nih? Rebab, kendang, kecapi, suling, gamelan ya total 5 instrumen. Dan gamelan itu kan banyak gitu ya. Yeah. Itu dari gamelan aja ada 10 instrumen. Waduh. Berarti totalnya hampir 15 instrumen gitu. Yang harus dikuasai sedikitnya basic dasarnya gitu. Iya, berarti banyak banget nih ya teman-teman. Nah Kang, sangat banyak tuh ya alat musik yang bisa dimainkan oleh Kang Jimbot. Iya. Dan pastinya tuh tantangan untuk Akang sendiri tuh banyak gitu ya Kang. Jadi saya penasaran perbedaan kesulitan belajar musik tradisional dengan musik yang universal tuh apa nih? Sebenarnya sih kalau secara kesulitannya sama. Ketika belajar alat musik tradisional dengan musik modern gitu ya, sama gitu. Tapi mungkin menurut saya ada sedikit sulit musik di tradisional dibandingkan modern, karena contohnya kita memainkan yang membedakan di tradisional ada rebab gitu. Rebab itu alat gesek gitu ya. Yeah. Alat gesek dengan ada teknik penjarian yang berbeda dengan musik-musik modern. Itu memang teknik-tekniknya ya sangat jauh gitu berbeda. Dan kalau musik modern kan udah jelas di seluruh dunia itu secara notasinya atau notasinya not baloknya hampir sama. Yeah. Kalau di tradisional itu sangat berbeda tapi sama akhirnya gitu kesana. Yeah. Cuman ada perbedaan-perbedaan. Kalau masalah sulit enggaknya, semuanya sama sulit dan semuanya sama gampang kalau dipelajari gitu. Kembali lagi ke diri kita mau pilihannya yang mana gitu. Gitu sih. Oke. Oh ya Kang, pasar musik tradisional di Indonesia itu di mana sih Kang, dan sarana untuk tampilnya di mana saja nih Kang? Banyak. Kalau untuk pasar musik tradisional sebenarnya pemerintah juga sudah memfasilitasi sebagai ruang-ruang publik. Misalkan di Jawa Barat ada Dagoti House gitu ya. Terus ada di kota Bandung itu ada Mayang Sunda, Padepokan Mayang Sunda, Bandung Creative Hub. Terus banyak sanggar-sanggar juga padepokan kayak di Saung Angklung Ujo. Terus mungkin di tiap pelosok-pelosok di daerah-daerah kayak di Buah Batu misalkan kan ada sanggar-sanggar juga. Ada ruang-ruang pertunjukan yang bisa dimanfaatkan, bisa diakses untuk pertunjukan kesenian tradisional. Tapi pada dasarnya sedikit terekspos gitu ya sama media, padahal di kita kaya gitu tempat-tempat yang bisa diakses menjadi sebuah ruang untuk pertunjukan. Dan salah satunya yang pernah kita pertunjukan dengan tradisional yaitu di Dagoti House gitu ya. Terus di Padepokan Mayang Sunda yang di Jalan Peta. Yeah. Terus di Majestic juga itu bisa di Braga gitu ya. Bahkan sampai di kemarin di Buah Batu aja lah, di kecamatan di Rancasawo itu ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan indoor atau maupun outdoor gitu. Kita kembali lagi ke kitanya, apakah bisa memanfaatkan ruang itu, padahal itu bisa. Tapi yang paling spesifiknya ya tempat-tempat tertentu kayak Dagoti House, Creative Hub, terus Mayang Sunda, terus ada juga Saung Angklung Ujo, dan ada juga Teras Sunda. Teras Sunda. Yang di Cibiru. Di mana tuh Kang? Di Cibiru. Ya, dari Cibiru. Itu banyak lah di Kota Bandung buat pertunjukan tradisional gitu. Oke. Oh iya nih Kang, saya sebagai anak muda jadi penasaran bagaimana agar musik tradisional dihargai bahkan bisa dipelajari dan diterima oleh anak muda seperti saya, bahkan teman-teman yang ada di rumah ini. Kuncinya gini, kita buat masyarakatnya sendiri ya, cintailah budaya kita dulu sendiri. Okay. Karena siapa lagi kalau bukan yang akan mencintai, jangan sampai kalah justru dengan gaya-gaya Eropa atau Korea gitu kan, zaman sekarang lagi doyan-doyannya. Itu karena kita harus mempunyai jati diri sebagai orang Sunda atau Jawa Barat. Karena itu warisan dari leluhur kita yang akan diwariskan untuk regenerasi ke generasi. Dan bagaimana cara mengembangkannya biar anak muda senang gitu. Karena di kita itu sebenarnya dengan ramainya media gitu, kalahnya media tradisional kita gitu. Padahal kita menarik. Bisa musik-musik tradisional kayak kecapi bisa dikolaborasikan dengan modern. Yeah.
dengan blues, dengan jazz, dengan pop, dengan musik-musik elektronik itu sangat bisa. Bahkan kecapi juga bisa dimainkan secara diatonis sekarang itu. Oh iya. Diatonis gitu kecapi, tidak hanya bermain secara pakem harus seperti, tapi udah mulai masuk ke ranah anak muda. Itu mungkin menurut saya jadi daya tarik. Terus keduanya mungkin musik-musik tradisional coba dikolaborasikan. Misalkan dulu pernah saya memainkan alat musik karinding. Karinding, saya salah satu di band Karinding Attack dulu. Iya. Dengan teman-teman mencoba berkolaborasi dengan Noah. Itu ada Widih. ada gitu. Lagu Noah itu kan band populer, band besar gitu. Tapi dikemas dengan alat musik tradisional. Itu kan sebuah jadi daya tarik buat anak muda. Betul. Dan itu sangat bisa gitu. Bahkan terakhir saya di tiap-tiap, bukan hanya di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar Indonesia itu bisa dikemas dengan kolaborasi dengan berbagai genre, berbagai apa gitu. Tapi tidak menghilangkan esensi pakemnya atau esensi nilai-nilai leluhurnya gitu. Tetap kita harus jaga. Tapi kita harus mengikuti zaman di era zaman digital biar masuk ke anak muda gitu, Kang. Betul. Saya juga jadi penasaran nih, teman-teman. Oke, Kang, boleh dong cerita bagaimana awal mula Kang Jimbot bisa tampil di luar negeri ini, Kang? Oke, kalau awal ceritanya saya bisa tampil di luar negeri, itu prosesnya perjalanan panjang. Dari mulai, saya kan dari orang tua, belajar dari kecil, masuk sekolah, meskipun nggak tamat sekolah gitu. Saya pernah ngamen, itu di lampu merah, di stopan, bawa kecapi dan suling. Terus masuk ke rumah-rumah, bawa kecapi dan suling. Terus kita tidak hanya membuka diri, tidak berdiam diri, tetapi kita harus berani membuka diri. Betul. Membuka diri teh sebagai musisi entong fanatik, tapi kita harus aware, harus terbuka dengan musik-musik yang lain. Dan akhirnya saya masuk salah satu di ruang publik, namanya Common Room. Waktu itu saya yang beda mungkinnya, yang lain secara keseluruhan musik modern, saya tradisional. Dan akhirnya ada seniman-seniman dari luar. Bukan tidak hanya dari Indonesia, tapi dari luar Indonesia. Contohnya dari Belanda, dari Spanyol datang, dan akhirnya kita berkolaborasi bikin sesuatu. Nah itu awal mulanya. Bahkan sebelum dari sana saya juga pernah ikut di Unpad, di tim kesenian Unpad gitu. Jadi ada program misi kebudayaan gitu, dengan mulai budaya, kesenian tradisional gitu. Dan akhirnya berkembang, saya dengan komunitas-komunitas berkolaborasi. Salah satu ada seniman dari Spanyol, terus dari Belanda, dari Singapura, dari Australia, dan akhirnya berkolaborasi tradisional dengan alat musik dia gitu, budaya dia gitu. Dan akhirnya itu saya bisa tampil dan diundang di beberapa negara gitu. Itu awal mulanya seperti itu. Dengan proses perjuangan gak segampang gitu. Oke, keren banget berarti ya. Oke, Kang, ngomong-ngomong nih, bagaimana sih bisa musik tradisional Indonesia itu diterima di luar negeri gitu, Kang? Nah, bagaimana bisa diterima? Satu, kita mainnya memang harus betul-betul profesional. Profesional itu dalam arti sisi lain harus kuat dalam basicnya musik sendiri gitu. Karena musik kalau menurut saya bahasa universal. Jadi tidak dikotak-kotakan bahwa ini tradisional, ini modern, tapi semua bercerita. Punya cerita, punya bahasa. Yang paling penting, kenapa biar bisa diterima? Soulnya, rasanya. Meskipun kita beda bahasa, beda cara, tapi rasanya nyampe, orang nggak ngerti pun akan nyampe karena musik bahasa universal. Itu bisa diterima. Kalau nggak rasanya nggak nyampe, orang nggak akan ngerti. Jangankan orang luar, orang di Jawa Barat pun kalau nggak rasanya nggak nyampe, nggak dapat, nggak apa-apa, dia akan ya biasa-biasa aja. Itu berarti poinnya ya satu dari komposisi, kreativitas yang kita harus kemas dengan ini harus bagaimana dengan kekinian zaman sekarang. Terus bagaimana caranya soulnya harus dapat gitu, rasanya harus dapat. Dan pernah terbukti, saya memainkan suling di Belanda, hampir setengah gedung nangis gitu kan. Padahal dia nggak ngerti, dan saya nyanyi dengan bahasa Sunda gitu. Dia nggak ngerti gitu. Tapi karena dia rasanya nyampe, dia orang bisa nangis, berarti itu bahasanya nyampe. Oh ya, Kang, saya tahu Akang tuh belum bisa bicara menggunakan bahasa Inggris nih, Kang. Nah, bagaimana sih, Kang, cara komunikasi Akang dengan orang luar negeri nih, Kang? Ya, itu sebenarnya saya pingin belajar bahasa Inggris, tapi karena memang malas, ada kesulitan-kesulitan untuk berkomunikasi. Tapi
saya tanpa bahasa Inggris pun, yaitu karena bahasa musik, bahasa universal, dia percaya. Yang penting kita jujur dulu, jujur, profesional, disiplin, terus attitude dijaga, dan orang akan melihat secara lahir gitu kan. Apalagi dengan bahasa. Jadi kalau komunikasi saya kebanyakan dengan bahasa Tarsan. Bahasa Tarsan, cuman kalau dalam bermain musik itu bukan bahasa Inggris lagi, tapi bahasa musik yang bisa saling dimengerti gitu. Nah itu kalau komunikasi saya biasanya di luar, kalau acara-acara tertentu pasti ada trans Google atau translator ya, yang menjelaskan bahwa karena tidak semua mampu dengan saya gitu. Tapi kenapa dia sampai selalu berkomunikasi dan percaya? Karena kitanya jujur, dan kejujuran itu sebuah jawaban dari bahasa juga gitu. Nah Kang, saya penasaran nih Kang, hal yang belum tercapai dan rencana kedepannya dalam bermusik itu gimana nih Kang? Saya mimpinya gini, yang belum tercapai, musik Sunda khususnya Jawa Barat, umumnya Nusantara Indonesia ya. Kita itu negara terkaya di dunia budayanya gitu. Negara terkaya di dunia budayanya, berbeda-beda suku, bahasa, dan jenis musik yang nggak ada di tiap belahan dunia gitu. Toh kenapa negara-negara orang sampai bisa populer musiknya, salah satunya misalkan Metallica, Rolling Stone, Bob Marley, dan ada artis-artis besar yang bisa tiketnya sampai ratusan juta atau puluhan juta gitu. Toh kenapa di kita ini padahal besar banget gitu kekayaan kita. Saya mimpinya, harapan saya, musik Indonesia khususnya ya, bukan bicara Sunda lagi, Nusantara bisa mendunia, dan orang menjadi pacuan bahwa musik Indonesia atau khususnya dari Jawa Barat atau Jawa atau Nusantara menjadikan sebuah percontohan untuk di dunia gitu. Salah satunya udah mulai angklung gitu kan. Iya, betul. Angklung, ada ini gitu. Misalkan genrenya apapun, jenisnya apapun, tapi musisi dari Indonesia harus bisa mendunia seperti halnya band-band dunia yang terkenal. Dan itu bisa kalau menurut saya. Contohnya pengalaman ketika saya punya mimpi memperkenalkan alat musik Sunda, dan toh kenapa di negara orang-orang lain sangat senang dengan budaya kita gitu. Iya, betul, Kang. Nah itu mimpinya, musik Sunda, Nusantara, Indonesia harus mendunia, wujudnya saya, dan keduanya media-media harus berani meng-up musik-musik yang ada di Jawa Barat umumnya di Indonesia. Betul. Gitu. Setuju banget nih. Setelah kita mendengar cerita dari awal hingga sekarang nih Kang, perjalanan bermusik Kang Jimbot itu gak afdol dong kalau Akang gak menceritakan pengalaman yang paling seru waktu manggung di luar negeri. Ada banyak. Paling seru sih manggung di luar negeri ya ketika saya main kecapi kayak di Jepang. Ya. Saya menggunakan bahasa Sunda aja gitu. Misalkan eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dulur-dulur orang, hayu orang ngahiji, sanajan beda budaya, beda agama, beda bahasa, dulur-dulur orang. Atau saya bahasa Sunda gitu. Itu buat orang lain tuh nggak ngerti sih bahasa apa, tapi ada rasa yang nyampe gitu. Yang akhirnya saya pakai bahasa Jepang misalkan, arigato gozaimashita, arigato sedikit dengan ada bahasa Jepang, itu jadi daya tarik buat dia gitu. Apalagi kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa Jepangnya, itu yang paling seru. Dan banyak yang paling seru kalau di gua nggak bisa sekarang mungkin ya. Salah satunya bahasa Inggris ketika saya mau beli beli makanan, beli beras, terus beli bikin nasi goreng, bikin apa gitu. Itu sulit untuk mengungkapkan karena nggak bawa HP, nggak bawa apa. Wah gila Kang, banyak pisan lah cerita-ceritanya, mungkin nggak bisa sekarang juga ya. Diceritakan nggak kapan habis nih. Iya betul. Banyak banget berarti ya Kang. Banyak banget ceritanya gitu. Sampai ada pernah pengalaman ini satu. Saya pernah di email gitu. Lewat email dia ngirim surat, ya itu nanti email. Saya kan nggak bisa bahasa Inggris dan nggak ngerti. Saya buka email, panjang banget. Saya balas I miss you. Dia email lagi, saya balas I miss you. Pas mungkin dia pusing. Kenapa Jimbot nggak ngasih tahu ke orang gitu kan? Nah, pikiran saya ya udahlah, saya kangen sama dia. Ternyata isinya Jimbot bukan, dia translator pakai bahasa Indonesia ngirimnya gitu.
sorry Jimbot, bukan dibalas I miss you. Saya tahu kamu kangen dan tujuan saya ini bukan I miss you, tapi saya pingin kira-kira Jimbot kapan dan bulan ini, tahun ini fee-nya segini, mau nggak diundang tampil? Saya balasnya I miss you, I miss you, I miss you. Seperti itu. Itu salah satu komunikasi gitu. Kalau dalam pertunjukan mah ya kita dengan bahasa saya, bahasa Tarsan gitu. Itu udah jadi bagian dari komunikasi yang seru gitu. Terakhir nih Kang, pesan buat musisi tradisional yang ada di Indonesia. Pesannya buat saya, tong gengsi, tong era, terus kudu berani, yakin, berani bersaing, tidak hanya di Indonesia, bersaing di global, di dunia. Karena musik tradisional itu mempunyai nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa yang bisa diterima oleh global gitu. Akhirnya buat anak muda sekarang hajar mainkan tong keeng, tong era, cegerkeun, edankeun musik Jawa Barat, musik Sunda gitu, dan itu bisa mendunia. Dan saya hashtagnya kan di Sunda Kajomantara, dalam arti dari Sunda harus bisa mendunia gitu. Itu. Boleh diulangi kan apa tadi hashtagnya? Di Sunda Kajomantara, dari Sunda harus bisa mendunia. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Kang. Nah, saya yakin pengalaman yang sudah Akang ceritakan, pesan dan moral yang Akang sampaikan bisa dijadikan motivasi oleh teman-teman semua. Nah, semoga Akang bisa terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan bisa lebih hebat lagi. Amin. Terima kasih sekali lagi Kang. Semoga sukses, sehat terus. Amin. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.